Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan untuk kehadiran para narasumber, hadirin dan peserta webinar yang sudah bergabung. Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meskipun di kondisi saat ini kita masih bisa beraktivitas dengan tetap mengikuti himbauan Bapak Presiden, yaitu social distancing. Seperti yang teman-teman lihat di sini, kami pun juga menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Webinar ini diselenggarakan oleh Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga Kemenkes RI dalam rangka Hari Aktivitas Fisik Sedunia tahun 2020. Saya Dr. Haikal Ansyari akan memandu webinar ini dalam 1 jam ke depan. Acara kita akan berlangsung selama 1 jam. Tujuan webinar ini adalah untuk membudayakan aktivitas fisik masyarakat sebagai upaya pencegahan dari penyakit tidak menular, termasuk hubungan antara aktivitas fisik dengan peningkatan daya tahan tubuh terhadap penyakit virus yang saat ini sedang mewabah. Selain itu juga untuk membudayakan aktivitas fisik yang dilakukan di lingkungan kantor Kementerian Kesehatan RI sebagai model untuk pembudayaan fisik bagi pekerja perkantoran. Dan tentunya webinar ini untuk edukasi bagi para runners, khususnya pemula, untuk tahu teori dan teknik berlari yang tepat sehingga terhindar dari cedera. Dan akhirnya diharapkan para runner bisa menjadi influencer hidup sehat yang aktif di lingkungannya masing-masing. Dan kami juga tekankan bahwa webinar ini, meskipun kita dalam kondisi isolasi atau karantina mandiri dan mengikuti himbauan Bapak Presiden, kita masyarakat pada umumnya kita semua tetap bisa beraktivitas fisik, dan nanti akan disampaikan edukasi tentang aktivitas fisik yang dapat dilakukan di rumah dalam rangka social distancing. Dan sudah hadir di tengah kita para narasumber. Yang pertama, Ibu Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga Kemenkes RI, Ibu Dr. Didi Kartini Rustandi MKes. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Yang kedua, Selamat pagi Pak Haikal. Pagi, Bu. Yang kedua, Dr. Andi Kurniawan SPKO dari PDSKO. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Dok. Dan yang ketiga, Bapak Sigit Wibowo Eskom MKM yang juga runner dari Kemenkes. Selamat pagi, Pak. Ya. Oke. Ya, webinar ini adalah online, jadi teman-teman bisa mengikuti selain live webinar juga bisa mengikutinya melalui live on Instagram di akun Instagram @kesjal dan akun Instagram saya di @dr.haikalansyari, dan juga dapat dilihat secara offline nantinya di webinar IGTV dan postingan YouTube Kesjal. Dan para peserta bisa mengajukan pertanyaan melalui Pigeonhole dengan mengklik www.pigeonhole.app dengan password virtual run, dan juga dapat mengajukan pertanyaan langsung secara live di Instagram, yaitu di akun @kesjal dan akun Instagram saya di @dr.haikalansyari. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan yang pertama kepada Ibu Dr. Didi Kartini Rustandi MKes untuk memberikan pemaparan mengenai kebijakan pemerintah dalam pembudayaan aktivitas fisik masyarakat sebagai upaya pencegahan KTM. Kepada Ibu Dr. Didi Kartini, kami persilakan. Halo runners, salam sehat. Senang saya berjumpa dengan semua runners yang mengikuti kegiatan virtual run tahun 2020 dalam rangka Hari Aktivitas Fisik Sedunia tanggal 6 April 2020 dan Hari Kesehatan Sedunia tanggal 7 April 2020. Tahun ini Kemenkes mengadakan virtual run yang berbeda dengan virtual run lainnya. Kalau di tempat lain kita berlari sesuai dengan targetnya, misalnya 50 kilo atau 100 kilo, siapa yang paling cepat. Tetapi kali ini 50 kilo harus dijalani selama 1 bulan, ya, di mana setiap minggu teman-teman harus hanya dinilai 15 km. Ya. Mengapa? Karena kita ingin membudayakan bagaimana setiap orang setiap hari atau paling tidak seminggu 2 sampai 3, 4 kali beraktivitas fisik secara teratur. Karena kita ingin semua bangsa Indonesia ini menjadi orang-orang yang berbudaya untuk bergerak beraktivitas fisik.
Teman-teman runners, tentu kita tahu bahwa saat ini angka aktivitas fisik di Indonesia yang kurang itu meningkat. Dari kalau 2013 kita 26,1%, sekarang meningkat menjadi 33,5%. Artinya orang Indonesia makin banyak yang kurang bergerak. Nah, apa dampaknya? Dampaknya tentu banyak. Kalau kita lihat banyak orang yang overweight, banyak yang obesitas, dan peningkatan yang kurang aktivitas fisik meningkat. Dampak semua ini akan lebih berbahaya lagi ketika kita lihat data dari angka-angka penyakit tidak menular. Misalnya hipertensi kita meningkat. Kemudian kita juga melihat angka diabetes di Indonesia meningkat. Dampak lainnya adalah gangguan ginjal kita meningkat. Gangguan dari atau stroke juga di Indonesia meningkat. Tentu kita tidak mengharapkan hal ini terjadi. Karena apa? Karena sebagaimana yang Presiden katakan, kita harus menjadi bangsa yang maju, yang bisa bersaing. Nah, salah satu upaya bagaimana kita mengurangi kekurang aktivitas fisikan atau meningkatkan aktivitas fisik pada masyarakat Indonesia. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti virtualan, dan saya juga mohon maaf untuk teman-teman yang tidak bisa ikut karena menurut informasi dalam waktu 12 jam lebih dari 2.000 orang yang masuk, ternyata banyak yang tidak bisa ikut ya. Dan teman-teman yang bisa ikut diharapkan nanti memberikan contoh ya. Yuk kita lihat selanjutnya apa yang kita lakukan kalau kita memang berolahraga. Berolahraga harus baik, benar, terukur, dan teratur. Mengapa harus baik? Tentu kita ingin bahwa setelah kita berolahraga, kita menjadi sehat dan bugar, bukan menjadi sakit. Biasanya orang yang baru pertama olahraga mengatakan, kok selesai olahraga pegel-pegel ya. Tapi bagi orang yang sudah biasa berolahraga dan melakukan dengan baik, maka dia akan merasa badan menjadi segar, dan juga dia kegiatan aktivitas sehari-harinya menjadi lebih baik. Benar bagaimana? Tentu nanti ada dari Dokter Andi akan menjelaskan bagaimana yang benar. Artinya paling tidak kita tidak boleh memaksakan diri kita melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan. Kenapa? Karena tubuh kita akan memberikan sinyal. Kalau sudah terlalu capek, itu biasanya ada sinyal. Kok nafas saya sudah menggeh-menggeh terus, sudah di kepala saya sudah pusing ya. Berarti kita harus mulai menurunkan intensitas kita. Olahraga yang terukur, harus terukur. Apakah sejam, apakah 2 jam, apakah setengah jam, tentunya harus ada aturannya, terukur ya. Jangan juga hari ini wah hebat 3 jam berturut-turut tidak berhenti, tapi besok-besoknya 2 minggu kosong. Itu namanya bukan terukur, tidak terukur lagi ya. Dan teratur. Kenapa? Tubuh kita sama saja olahraga itu seperti makan, dibutuhkan setiap saat. Tidak bisa hari ini disimpan buat besok ya. Tubuh kita membutuhkan keteraturan, bahwa sama ketika kita pagi makan, siang makan, sore makan, maka kalau pada hari ini ada olahraganya, besok juga ada aktivitas fisiknya, dipenuhkan. Dan olahraga yang baik, benar, terukur, teratur akan meningkatkan kebugaran jasmani. Bukan hanya sehat. Orang bisa menyatakan saya sehat, tapi belum tentu bugar. Apa itu bugar? Ketika kita masih mampu melaksanakan kegiatan lain selain tugas pokok kita. Misalnya pulang kerja masih bisa melakukan kegiatan olahraga, kita bisa membantu di rumah dan sebagainya ya. Nah, dan apa manfaatnya? Daya tahan tubuh kita meningkat. Sekarang banyak orang katanya kalau lagi isolasi tidak mau berolahraga. Makin duduk sambil makan makin parah lagi nanti ya, kita sedentarinya. Justru
pada saat kita kita tetap beraktivitas fisik, tapi tentu dibatasi. Olahraga juga bisa meningkatkan atau mempengaruhi gerak kardiometabolik kita, sehingga jantung kita terlatih dengan baik, metabolisme kita berjalan dengan baik, kita mengurangi resiko penyakit menular dan resiko kematian. Walaupun mati di tangan Tuhan, tapi kita tahu diri, ya. Kalau memang kita masih mampu menghindari, tahu hal-hal yang tidak baik, tentu kita lakukan. Untuk anak-anak, ini akan lebih penting lagi berolahraga. Kenapa? Karena mereka saat itu melakukan adanya pertumbuhan tulang, pertumbuhan gerak, pertumbuhan syaraf, pertumbuhan otot yang harus dilatih. Makanya pada anak-anak seringkali kita harus katakan ada 4L: lari, lempar, loncat, dan lompat. Karena apa? Karena mereka sedang bertumbuh, mereka harus belajar gerak motorik kasar maupun gerak motorik halus, ya. Dan ini akan melatih syaraf. Dan apalagi keunikan olahraga bisa juga membantu pembentukan mental. Karena apa? Di dalam berolahraga ada yang namanya siapa kalah, siapa menang. Yang kalah harus bisa menerima. Ya. Jadi belajar sportif. Dan di olahraga kita diajar jujur. Kenapa? Gak bisa larinya mau 5 kilo tapi 2 putaran aja terus laporannya 5 kilo. Gak mungkin, ya. Karena kita diwajibkan untuk bukan untuk dapat nilainya, tetapi dapat sehatnya. Baik, selanjutnya tadi kalau dikatakan olahraga baik, benar, terukur, teratur, ya. Ini tadi dikatakan bagaimana kita melihat baik, ya. Baik itu bagaimana kita melihat diri sendiri, dan benar harus ada pemanasannya, ada peregangannya, selesai harus ada pendinginannya, pakai bajunya yang benar, ya. Tentu harus pakai sepatu yang benar. Di sini sangat dianjurkan. Misalnya kalau berlari, nanti dokter olahraga ini akan Dr. Andi akan bicara bagaimana yang benar. Karena apa? Sepatu yang tidak baik akan membuat mudah cedera. Dan juga baju yang sembarangan bisa juga membuat kita menjadi apakah jatuh karena keribet, ya, gitu ya, dan sebagainya, ya. Nah, terukur tadi ada ukurannya, waktunya, dan juga bagaimana mengukur dengan denyut nadi atau talk testnya, ya, bagaimana kondisi fisik dan teratur. Nah, kita tahu bahwa seringkali ada hambatan ketika kita mau berolahraga. Biasanya alasannya malas, ya, capek. Terus kayak tadi pagi begitu saya mau lari, ternyata gerimis. Lari gak nih ya? Lari gak nih ya? Ternyata gerimisnya cuma sebentar, ya. Nah, ini banyak hambatan yang seringkali membuat orang alasannya jalannya nggak ada, tempatnya nggak ada. Sebetulnya untuk berolahraga menurut saya saat ini sudah banyak tempat-tempat bisa kita manfaatkan. Taman-taman ada. Sekarang kalau di Car Free Day trotoarnya juga sudah bagus, ya. Beberapa taman di beberapa kabupaten dan provinsi saya sudah lihat. Di Surabaya bagus. Pada waktu saya ke Jawa Timur di kabupaten saya lupa kabupaten, tapi kabupaten kecil pun sudah banyak, ya. Dan sudah bahkan di Ternate pun sudah ada taman olahraga yang memberikan juga alat-alat olahraga yang sederhana, ya, yang bisa digunakan. Apalagi saat ini di mana-mana sudah banyak ada run yang saat ini banyak ditunda, gitu ya. Di mana-mana bersepeda bersama, lari bersama, kemudian ada senam bersama. Banyak sekali kegiatan yang bisa dimanfaatkan untuk memacu kita beraktivitas fisik. Bahkan saat ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang kita bisa gunakan. Bagaimana supaya bisa menghitung langkah kita, bagaimana menghitung lari kita, ya, bagaimana menghitung latihan
angkat berat kita dan sebagainya. Itu sudah banyak aplikasi yang bisa kita manfaatkan. Bahkan kalau memang sangat-sangat terbatas waktunya, sambil nonton TV pun sebetulnya kita bisa bergerak, misalnya menggunakan stepwatch di depannya, bergerak ya, sambil nonton berita ya. Itu adalah hal-hal yang bisa, jadi tidak ada alasan bahwa saya tidak ada waktu. Sambil nonton berita, kita sambil bergerak, langkah stepwatch itu juga bisa ya. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah ikut virtuaran ya. Ini ada beberapa gambar, tapi tetap yang paling penting adalah bagaimana mengubah mindset kita bahwa olahraga atau aktivitas fisik bisa dilakukan di mana saja, termasuk pada saat teman-teman saat ini kalau misalnya sedang self isolate ya. Jadi misalnya bisa di depan TV bergerak, bisa sambil dansa sendiri, bisa zumba sendiri, itu ya, bisa tai chi ya, di dalam ruangan tersendiri atau menghadap jendela, jendelanya dibuka, itu kan bisa ya. Jadi banyak upaya walaupun katanya banyak hambatan. Saya pikir hambatan ada pada diri kita. Kalau kita mau pasti ada jalan. Dan ini beberapa informasi terkait dengan virtuaran yang sudah ada. Saya berterima kasih saat ini jumlah peserta 2.500 orang, berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. Terima kasih seluruh Indonesia bisa hadir. Provinsi terbesar adalah Jawa Barat, DKI, dan Jawa Timur ya. Dan ternyata jumlah perempuannya lebih banyak. Salut untuk menunjukkan para perempuan yang berminat untuk menjadi influencer untuk lari gitu ya. Dan jumlah prianya 26,3%. Ya. Jauh banget gitu ya. Karena tadi pagi juga ternyata hanya 3 orang perempuan yang lari dan 1 laki-laki yang lari. Baik, teman-teman, di dalam pelaksanaan perlombaan atau lari, sebaiknya teman-teman sebelum lari melihat PARQ kita bagaimana ya, mengisi PARQ, karena biar bagaimanapun nanti Dr. Adi akan menjelaskan mengapa kita harus mengisi PARQ. Kemudian juga kita harus mendeteksi apakah kita saat ini kondisinya sehat atau tidak sebelum kita berlari. Kalau memang sedang tidak, kondisinya tidak baik, jangan memaksakan diri, tapi tetap beraktivitas fisik ringan ya. Dan saya berharap bahwa teman-teman runners ini juga bisa memahami mengapa program virtuaran ini yang sedikit berbeda, tidak sama dengan virtuaran lain yang dilakukan, karena kita ingin juga dengan di dalam selama acara virtuaran ada webinar, kemudian ada pop-up tentang informasi-informasi kesehatannya. Karena apa? Karena kita ingin teman-teman bisa berolahraga dengan baik dan juga bisa membudayakan olahraga di dalam kehidupan kita, dan kita bisa mengajak orang lain memberitahu bagaimana berolahraga atau beraktivitas fisik yang baik dan benar. Dan sebagai penutup, saya berharap upaya ini menjadi satu contoh bagi pelaksanaan virtuaran yang akan datang, di mana kita akan membudayakan aktivitas fisik dan olahraga. Dan tetap diingat, minimal setiap hari kita perlu beraktivitas 30 menit untuk orang dewasa, dan untuk anak-anak 60 menit ya. Dan olahraga dapat dilaksanakan dimanapun, kapanpun, selama kita mempunyai niat yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih kepada Ibu Dr. Dwi Kartini, dan terus terang kita semua tersentuh dengan pemaparan Ibu, karena tadi berdasarkan hasil wanita atau perempuan lebih banyak yang ternyata lebih peduli ya untuk lebih sehat nih.
Tentunya ini penting juga bagi para laki-laki untuk jangan sampai kalah nih dengan para perempuan ya. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan materi dari Bapak Sigit. Bapak Sigit yang juga merupakan runners dari Kemenkes RI. Beliau akan menyampaikan tentang upaya pembudayaan aktivitas fisik di kantor Kementerian Kesehatan RI sebagai model pembudayaan aktivitas fisik bagi pekerja kantoran. Kepada Bapak Sigit Wibowo kami persilakan. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam runners. Sebelum dimulai mungkin saya mau menyapa teman-teman yang ada di sini, terutama teman-teman dari Kemenkes Runners, karena saya berdiri di sini atau duduk di sini mewakili Aito Mas Adi dari Yankes. Saya duduk di sini mewakili teman-teman dari Kemenkes Runners dan alhamdulillah diberikan semacam panggung untuk memperkenalkan Kemenkes Runners di depan teman-teman peserta virtual run challenge untuk dalam rangka Hari Aktivitas Fisik Sedunia gitu. Baik, mungkin ini juga sekaligus mempromosikan Kemenkes Runners. Jadi Kemenkes Runners itu adalah salah satu organisasi di Kementerian Kesehatan. Terus terang umurnya masih baru secara resminya, cuma memang kalau dari aktivitasnya kita sudah berjalan dari 2017. Kita udah ngumpul-ngumpul, cuma memang baru dibentuk organisasinya secara resmi tahun 2020 mungkin ya, kemarin diresmikan oleh Ibu gitu. Nah, kemudian tujuan kami membentuk atau berkumpul membentuk organisasi Kemenkes Runners pertama adalah tadi itu salah satu alternatif untuk meningkatkan aktivitas fisik sedunia. Kemudian yang kedua adalah mempromosikan lari sebagai salah satu pilihan olahraga yang mudah dan murah bagi pegawai di lingkungan Kemenkes. Karena di Kemenkes ini ada banyak sekali sebenarnya pilihan-pilihan olahraga. Alhamdulillah teman-teman dari Kesjawa terutama bisa memfasilitasi hobi-hobi atau yang nggak hobi jadi tergerak untuk ikutan berolahraga. Itu misalnya melalui ada basket, kemudian ada football, ada futsal. Nah, untuk teman-teman yang bingung, yang misalnya basket nggak bisa, bola nggak bisa, yuk gabung sama kami, ikutan lari. Kalau nggak bisa lari ya jalan dulu nggak apa-apa di Kemenkes Runners. Kedua ya itu mendukung gerakan masyarakat hidup sehat, karena kita Kementerian Kesehatan sebagai pelopor atau pionnya gerakan masyarakat hidup sehat harus bisa mencontohkan bukan hanya sebagai slogan kantor, tapi juga bisa mencontohkan bahwa kita juga ikut mendukung dan ikut berpartisipasi terhadap gerakan masyarakat hidup sehat. Ketiga, tadi media berbagi informasi terkait dengan olahraga lari. Jadi ternyata dari setelah berjalan 2 tahun 3 tahun ini banyak yang sebenarnya sudah pengen ikutan olahraga, intinya cari sudah mulai tergerak untuk beraktivitas fisik, cuman memang belum ketemu medianya. Alhamdulillah dengan adanya media organisasi Kemenkes Runners ini jadi menambah pengetahuan baik untuk yang sudah senior menyampaikan informasi-informasi penting kepada yang awam maupun sebaliknya gitu. Jadi sebagai media untuk berbagi informasi. Kemudian yang keempat yaitu untuk menjaga silaturahmi antara anggota. Jadi dengan adanya grup atau organisasi seperti ini kita jadi bisa lebih kompak. Kemudian juga seperti tadi kalau dulu kita nempel atau ada kegiatan lari itu ngikut-ikut kegiatan orang. Alhamdulillah dengan adanya Kemenkes Runners kita bisa mengusulkan untuk kantor, untuk Kementerian Kesehatan bisa mengadakan event lari sendiri, dan itu terbuka untuk seluruh masyarakat. Misalnya kayak kemarin kita sudah mengadakan Healthy Run. Alhamdulillah itu dengan dibantu oleh teman-teman dari Biro Komunikasi kita bisa menyelenggarakan Healthy Run, dan alhamdulillah saat ini virtual run juga sudah bisa terrealisasikan itu dengan baik walaupun masih berjalan. Baik, kemudian kegiatan yang kita lakukan. Jadi kami Kemenkes Runners ini sudah membuat ada 2 agenda kegiatan, yaitu agenda kegiatan rutin dan agenda kegiatan non rutin. Nah, kegiatan rutinnya kita karena member Kemenkes Runners ini ada di seluruh Indonesia ya, jadi awalnya memang cuma di kantor Kuningan, tapi
seiring jalannya waktu members kita sudah tersebar luas di seluruh Indonesia, baik dari UPT, di KKP, di rumah sakit, di Poltekkes maupun teman-teman dari dinas kesehatan juga ternyata banyak yang antusias dan mereka selama ini nggak punya media untuk berbagi. Akhirnya kita ajak untuk join, gitu. kita ajak untuk join di Kemenkes Runner. Kemudian jadi kita ada gerakan namanya gerakan lari bersama setiap Jumat pagi. Jadi nanti larinya itu bebas di mana saja. Kalau misalnya yang di kantornya ada teman-temannya lebih dari satu, mereka bisa berlari bersama-sama, atau kalau yang sendiri ya lari sendiri nggak apa-apa. Di seluruh Satker, jadi kita gerakan untuk lari bersama setiap Jumat pagi. Kemudian juga kita mengadakan semacam coaching klinik untuk mempelajari teori lari, teori strength, kemudian terkait dengan nutrisi pelari. Itu kita rencananya akan dilaksanakan setiap minggu atau setiap bulan. Dan termasuk webinar ini juga salah satu media coaching klinik yang kita harapkan bisa rutin untuk diselenggarakan. Kemudian yang ketiga, kita punya program namanya setoran. Artinya setoran itu setiap teman-teman lari dia nyetor hasil larinya. Itu fungsinya untuk apa? Sebagai penyemangat untuk teman-teman yang lain yang misalnya mager, malas gerak, itu ya kita kasih ketika lihat postingan teman-teman lainnya. Jadi mudah-mudahan mereka jadi tergerak untuk ikut beraktivitas fisik. Kemudian kegiatan rutin kami itu tadi Healthy Run, mudah-mudahan kita bisa mengadakan setiap tahun. Kemudian virtualan juga kita mudah-mudahan di setiap event-event atau dalam rangka kampanye momen-momen penting terkait dengan kesehatan itu kita bisa adakan virtualan. Yang ketiga, ini juga penting untuk meningkatkan minat teman-teman ini untuk berlari. Itu kita adakan semacam program giveaway. Jadi kalau ada event-event lari itu kan kalau bayar sendiri mahal. Nah, sekarang itu sudah sampai di atas 200 sampai 1 juta malah. Dengan adanya Kemenkes Runner sih kita berikan giveaway semacam free slot untuk event lari tersebut. Kemudian yang keempat yaitu kita hadir di setiap event lari mewakili Kemenkes. Jadi kita pakai baju, kita pakai jersinya Kemenkes seperti yang saya pakai sekarang, itu kita gunakan di setiap event lari yang ada di Kemenkes. Nah, ini contoh-contoh aktivitas kami. Jadi kami mengadakan semacam kampanye Friday Morning Run. Jadi artinya berlari serentak dimanapun, kapanpun, kemudian hasil larinya diposting. Kemudian juga ini adalah aktivitas kami di setiap Jumat pagi kita beraktivitas bersama-sama di kantor. Jadi lari bareng tentunya di kantor untuk yang tidak sedang dinas atau yang ada waktu untuk ke kantor di Jumat pagi. Kemudian juga kita hadir di berbagai event lari yang dilaksanakan di Indonesia. Misalnya kemarin ini contoh Bu Kartini ikut BNI UI Half Marathon. Ini Bu Direktur kita ini juga sebagai runners nih. Jadi memberikan contoh bahwa usia tidak jadi masalah ya Bu ya. Iya. Kemudian kita juga hadir waktu itu di acara Run for Hope-nya Rumah Sakit Siloam. Jadi di sana ternyata banyak sekali orang yang tidak mempunyai fisik yang utuh atau disable, tapi masih semangat untuk berlari. Jadi itu sebagai cambuk juga buat kita yang sehat nih, kenapa kita lari. Ini juga aktivitas kami, kita adakan Healthy Run, kemudian virtual run. Kemudian ini juga kami kemarin alhamdulillah diundang dalam rangka ulang tahun siaran radio kesehatan Kementerian Kesehatan untuk memberikan atau sharing, intinya sama seperti ini, sharing terkait dengan membudayakan aktivitas fisik melalui olahraga lari di Kementerian Kesehatan. Dan ini juga contoh Dr. Budi ketika kegiatan observasi untuk WNI dari Wuhan itu dipimpin oleh Dr. Budi. Dia juga members kami, jadi kita juga ikut bangga lah bajunya jadi terkenal se-Indonesia Raya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mewakili Kemenkes Runner. Jadi slogan kami adalah Run for Health. Jadi lari nggak perlu kenceng, nggak perlu cepet, yang penting tujuan kita satu, untuk sehat. Dan ini IG kami, kalau misalnya mau kepo-kepo silakan follow atau lihat IG kami. Alhamdulillah setelah adanya virtualan ini
dari 300 jadi 3.500 sekarang followersnya. Mantap. Jadi artinya media untuk edukasi, untuk berbagi itu jadi lebih mudah. Dan ini juga akan saya juga sampaikan tadi virtualan ini kan salah satu agenda kita. Alhamdulillah nih dengan adanya virtualan dengan jumlah peserta yang 2.500 ini sampai dengan tanggal 18 Maret itu kita sudah bisa memaksa atau bukan memaksa ya, menggerakkan orang itu berlari sejauh 67.645 km. Nah itu apa namanya suatu kebanggaan menurut saya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Sigit ya. Jadi ini merupakan klub yang sangat bermanfaat karena mendukung gerakan masyarakat hidup sehat ya. Dan tentunya diharapkan makin banyak yang bisa bergabung. Dan tentunya diharapkan makin banyak yang bisa bergabung dengan klub ini karena klub ini mendukung gerakan masyarakat hidup sehat. Dan tentunya tadi disampaikan bahwa lari merupakan olahraga yang mudah dan murah, tapi tentunya kita harus tahu nih teknik berlari yang tepat sehingga kita terhindar dari cedera dan bisa mendapatkan manfaat yang optimal dari lari. Untuk itu selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada Dr. Andi Kurniawan, SPKO, untuk memberikan materi tentang teknik berlari yang tepat sehingga kita terhindar dari cedera. Kepada Dr. Andi, kami persilakan. Oke, terima kasih. Halo para runners semuanya, salam sehat. Mungkin perkenalkan dulu, nama saya Dr. Andi Kurniawan, spesialis kedokteran olahraga. Saya dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga. Pada kesempatan kali ini mungkin senang sekali saya ingin sedikit sharing tentang gimana teknik berlari yang benar dan supaya tidak mudah cedera, gitu ya. Mungkin para runners ini mungkin sudah ada yang ikut maraton mungkin sampai 42 km. Ya, oke, next selanjutnya. Nah, saya akan memulai dengan manfaat berlari dulu. Manfaat berlari ini sebenarnya tadi sudah banyak disinggung oleh Dr. Kartini. Ternyata manfaat berlari ini sangat banyak sekali. Yang paling pertama sekali adalah berlari itu bisa meningkatkan kebugaran jantung dan paru. Dan dengan meningkatkan kebugaran jantung dan paru juga penelitian menyatakan bahwa berlari itu bisa mencegah terjadinya risiko penyakit jantung. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita berlari itu juga bisa menjaga dan menurunkan berat badan kita. Buat teman-teman yang ingin menurunkan berat badan, olahraga lari ini paling cepat sebenarnya. Tapi ya ingat ya, ketika teman-teman punya masalah atau BMI-nya di atas 30, saya sarankan jangan berlari dulu, tapi mungkin berjalan cepat dulu sampai jogging dulu. Jadi jangan sampai juga kita berlari ini justru membuat kita menjadi lebih cedera. Terus kemudian yang ketiga, meningkatkan kekuatan sendi. Mungkin banyak banyak di luar beredar bahwa kalau kita berlari itu akan meningkatkan risiko terjadinya osteoartritis. Ternyata penelitian kita cari penelitiannya ternyata tidak ada hubungannya antara olahraga lari dengan osteoartritis. Tetapi mereka yang overweight dan memaksakan untuk berlari memang risiko osteoartritisnya cukup tinggi gitu. Jadi sebenarnya justru ketika kita berlari otot kita jadi lebih kuat, otot-otot di sekitar sendi lututnya itu justru malah akan menurunkan risiko terjadinya osteoartritis. Meningkatkan massa tulang, tentu saja ketika kita berlari itu kan adalah high impact sport, high impact physical activity. Jadi ketika kita berlari itu justru meningkatkan intensitas massa tulangnya, terutama mereka yang masih remaja atau anak-anak itu memang disarankan melakukan aktivitas fisik yang melibatkan lari atau meloncat. Menurunkan penyakit kanker dan penyakit kronis lainnya ya. Tentu saja berlari atau exercise is medicine. Banyak sekali penelitian dengan level pembuktian yang cukup baik juga bahwa exercise 150 menit per minggu, 30 menit setiap harinya itu bisa menurunkan risiko dari berbagai macam penyakit kronis seperti kanker, diabetes, hipertensi dan segala macamnya. Terus kemudian tentu saja berlari makes you happier karena ketika berlari itu banyak sekali hormon-hormon endorfin, serotonin yang bikin kita feel happy. Terus kemudian ternyata ketika berlari itu juga meningkatkan daya kognitifnya dan juga daya ingatnya. Jadi buat teman-teman yang sering lupa, sering
konsentrasinya terganggu tuh sebaiknya berlari, karena berlari itu ternyata meningkatkan fungsi otak atau brain function kita. Nah, seperti yang disebutkan oleh Kemenkes Runners tadi, bahwa ketika kita berlari, apalagi ikut komunitas, itu mempunyai benefit, social benefit juga. Kita banyak teman, terus kemudian dari situ mungkin juga kita bisa ketemu jodoh ya. Atau mungkin bisa berbisnis bersama atau apapun lah. Social benefitnya sangat banyak sekali. Dan tentu saja mental benefit. Mental health ini ketika teman-teman misalnya pengen coba long distance runner, jarak jauh dan segala macam, saya rasa di situ diperlukan mental yang cukup baik juga. Dan terakhir, bahwa ternyata lari itu adds years to your life. Jadi ketika kita olahraganya lari, itu ternyata bisa menambah usia harapan hidup kita gitu. Jadi dari sini kita bisa melihat dari infografis ini, ternyata olahraga lari itu manfaatnya sangat banyak sekali. Next. Nah, apa yang terjadi pada tubuh kita saat kita berlari? Nah, kita belajar, coba kita belajar ya. Nah, tubuh kita itu seperti mesin mobil. Jadi ada sasisnya, ada tulang, sendi dan otot. Terus kemudian ada, kalau full tank atau bensinnya itu adalah sistem energi, apakah dari karbohidrat atau dari lemak. Terus kemudian kita punya mesinnya itu adalah kardiovaskular sistem, jantung dan paru. Terus kemudian kalau di mobil ada radiator, sistem pendingin, itu ada paru-paru dan pernafasan kita ataupun kulit. Next. Jadi kalau kita berlari, kita harus butuh otot dan tulang yang cukup kuat juga. Jadi ketika kita punya otot yang kuat, maka proses lari kita akan jadi lebih baik gitu. Jadi buat teman-teman yang long distance runner, itu saya sarankan nggak hanya lari aja, tapi juga strengthening exercise gitu, supaya sendinya nggak cedera, tapi juga larinya jadi lebih cepat gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman belum melakukan strengthening exercise, saya sarankan jangan lari yang panjang dulu gitu, jangan yang jauh dulu gitu. Next. Nah, sistem energi saat berlari. Kalau teman-teman memutuskan untuk long distance, artinya kebutuhan energinya tuh nggak cuma dari glikogen aja yang dari tubuh kita, dari ototnya. Jadi otot kita itu menampung sumber energi gitu. Tapi ketika kita mau long distance runner, mau lari yang cukup panjang, mungkin di atas 5 kilo atau 10 kilo atau di atas 1 jam, saya rasa teman-teman harus mempersiapkan nutrisi yang baik. Atau sebaliknya, ketika sudah lari 1 jam lebih, nutrisinya juga harus digantikan gitu. Jadi di sini penting sekali energi itu diperlukan dalam tubuh kita, terutama pada saat lari. Next. Nah, berikutnya adalah sistem pendingin. Sistem pendingin berikutnya adalah kebugaran kardiorespiratory. Jadi ketika kita berlari, semua otot dalam tubuh kita itu bergerak. Dan ketika otot kita bergerak atau kontraksi, itu membutuhkan oksigen. Nah, oksigen bisa sampai ke dalam otot itu karena dibawa sama hemoglobin sampai ke dalam otot. Nah, oksigen itu dipompa masuk ke dalam melalui pernafasan kita pada saat kita bernafas, terus kemudian dipompa melalui jantung dan dibawa oleh hemoglobin. Jadi ketika kita berlari, ketika kita rajin secara teratur, tadi benar terukur teratur kita berlari, maka lama-kelamaan jantung kita akan menjadi semakin lebih efektif, semakin lebih kuat. Jadi sekali pompanya, oksigennya cukup banyak. Dan ketika oksigen yang volume oksigen maksimal yang bisa ditransport dalam tubuh kita dalam 1 per menitnya, dalam kilogram berat badan per menit, itu adalah VO2 max gitu. Jadi VO2 max ini adalah salah satu parameter untuk mengukur apakah kita itu bugar atau tidak gitu. Nah, diharapkan teman-teman pelari kalau sudah melakukan lari secara teratur, VO2 max-nya lama-kelamaan akan lebih naik. Dan ketika naik itu artinya teman-teman menjadi lebih bugar. Dan ketika kita bugar, resiko terhadap berbagai macam penyakit, terutama sakit jantung itu juga pasti akan turun gitu. Next. Nah, berikutnya adalah sistem pendingin. Pada saat kita berlari, tubuh kita itu menghasilkan panas. 80% energi kita diubah menjadi panas, dan ketika ditambah dengan sinar matahari, dengan kelembapan dan segala macam, itu tentu saja tubuh kita menghasilkan panas. Dan tubuh kita mempunyai kemampuan termoregulasi. Jadi mendinginkan dari hasil panas yang ditimbulkan dari tubuh kita, yaitu dengan cara bernafas, terus kemudian juga berkeringat gitu. Nah, ini teman-teman penting sekali melihat bahwa
pakaian pada saat berlari itu penting. Di udara panas atau di udara dingin dan segala macam itu pakaiannya penting gitu. Kalau misalnya teman-teman lari pakai jaket, terus kemudian pakai yang tertutup dan segala macam, saya rasa termoregulasinya pasti akan terganggu. Dan ini penting sekali karena kita masih melihat ya di luar tuh pengennya cepat kurus, sehingga lari pakai jaket siang-siang dan segala macam. Nah ini yang terjadi justru malah cairan kita keluar banyak dan justru tidak sehat, pengeluaran panasnya tidak keluar dengan baik. Next. Nah, berlari meningkatkan imunitas tubuh. Nah, ini tadi yang sudah disinggung Dr. Kartini, di zaman sekarang ini yang kita semua ketakutan atau kita melihat ya bahwa ada virus COVID-19, justru kita diharapkan untuk tetap olahraga. Karena apa? Karena ada G-shape kurva ini, dimana teman-teman bisa lihat bahwa kalau kita sedentary, kita kurang gerak, itu justru resiko infeksinya itu cukup tinggi. Tapi ketika kita melakukan olahraga atau berlari dengan intensitas yang moderate atau yang intensitas sedang, itu justru resiko infeksinya akan turun. Dan tapi kalau kita larinya terlalu berlebihan, kita overtraining, itu juga resiko infeksinya akan lebih meningkat gitu. Jadi di sini teman-teman bisa lihat di zaman yang sekarang ini, terutama kondisi sekarang ini, teman-teman harus tetap berolahraga dengan intensitas yang sedang dan dengan durasi yang jangan terlalu lama gitu. Jangan lari sampai 2 jam atau 3 jam. Untuk kondisi saat ini sekarang ini tidak disarankan karena teman-teman harus berlari untuk menjaga daya tahan tubuh saja gitu. Next. Nah, di sini ada istilah moderate. Moderate itu sebenarnya berapa sih? Nah, moderate itu sebenarnya ketika kita melihat dari denyut nadi itu bisa kita lihat dari persentase denyut nadi. Denyut nadi maksimal itu adalah rumusnya 220 dikurangin umur, dan moderate itu 70 sampai 80% sebenarnya. Jadi 70% dari 80% dari denyut nadi maksimal. Tapi paling gampang sebenarnya kalau teman-teman nggak males ngitung-ngitung seperti ini, moderate itu artinya gini, kalau intensitas rendah itu teman-teman berlari itu masih bisa sambil, atau olahraga bergerak itu masih bisa sambil nyanyi. Itu adalah intensitasnya rendah. Jadi mungkin jalan-jalan di mall atau apa itu masih bisa bernyanyi sambil nyanyi. Tapi kalau teman-teman udah nggak bisa bernyanyi tapi masih bisa ngobrol satu sama lain, mungkin di situ intensitasnya adalah intensitas sedang. Jadi pada saat jogging ataupun lari dengan pace 7, 8 atau 9 itu saya rasa udah intensitasnya sedang. Tapi ketika teman-teman berlari tidak bisa ngobrol lagi, itu artinya denyut jantungnya udah cukup tinggi, itu udah zone-nya mungkin zone 4 dan zone 5, itu artinya udah intensitas cukup tinggi gitu. Jadi ini yang paling gampang, kita pakai talk test ya. Next. Bagaimana teknik lari yang benar? Nah ini penting sekali. Ketika teknik lari yang benar, apakah seperti Kipchoge seperti ini sambil nunjuk-nunjuk gitu ya, ini yang habis memecahkan rekor 2 jam, kurang dari 2 jam maraton, bukan seperti ini gitu. Ini pada saat hampir finish ya. Tapi teknik lari yang benar adalah next seperti ini. Nah, posisi postur tubuhnya harus sedikit condong ke depan, justru tidak tegak seperti ini. Terus kemudian posisi tangannya atau posisi bahunya itu relax, nggak terlalu nekuk dan nggak terlalu lurus juga. Jadi kurang lebih sekitar 90 derajat atau near 90 derajat. Kalau kurang dari 90 derajat sedikit, kalau lebih dari 90 derajat sedikit, dengan posisi tangan yang relax gitu, dan itu mengayun gitu, posisinya mengayun. Terus kemudian landingnya kita bisa lihat pada bagian bawah. Yang paling benar adalah diharapkan kita jangan landing dengan menggunakan tumit atau overstriding, lututnya akan jadi lurus dan beban di lututnya akan lebih tinggi. Tapi kita landing pada bola-bola kaki, jadi bola-bola kaki, jadi mungkin 2/3 depan atau setengah depan gitu. Kalau misalnya landing di ujung, itu biasanya para sprinter itu landingnya di depan paling ujung kakinya gitu. Jadi mendarat pada bola-bola kaki. Terus kemudian hal yang paling penting lagi pada saat kita berlari itu adalah high cadence. Cadence itu adalah berapa langkah kita berlari pada saat 1 menitnya. Jadi semakin tinggi cadence-nya, semakin langkahnya itu semakin banyak, artinya impact di sendinya itu lebih ringan. Bayangin kalau teman-teman seperti kita menepuk ya, cadence-nya itu terlalu pendek atau terlalu sedikit, maka beban di lututnya semakin tinggi. Tapi kalau misalnya
cadence-nya banyak, 180 sampai 200 kali per menit, maka impact ke lututnya atau impact ke sendinya itu semakin ringan gitu. Jadi cadence ini penting sekali. Langkahnya, berapa banyak langkah yang dicapai atau dibentuk dalam 1 menitnya. Next. Nah ini jurnal ya, kita belajar dari jurnal juga bahwa increasing running step rate reduce patellofemoral joint force. Jadi bahwa kalau kita meningkatkan step rate-nya, jumlah langkah dalam 1 menitnya itu menurunkan beban di patellofemoralnya, di sendi lututnya. Ini jurnal yang ya saya sampaikan jurnal juga bahwa ini ada penelitiannya kenapa cadence itu penting gitu. Jumlah langkahnya banyak gitu. Next. Terus kemudian ya ini ada gambarnya ya, yang paling bagus itu adalah yang hijau bahwa landingnya itu di depan kaki atau di mid footnya, terus kemudian agak sedikit condong ke depan. Karena apa? Karena kalau di landingnya di heel, maka bebannya itu akan ada di tulang kering, terus kemudian di lututnya itu akan sering terbebani di situ gitu. Karena kalau gambar yang paling kanan, karena ada namanya ground reaction force. Ground reaction force adalah gaya yang diterima sama kaki kita pada saat kita melangkahkan kaki. Jadi kalau cadence-nya sedikit, impact-nya sedikit, impact-nya besar, maka beban yang diterima otot kita atau lutut kita atau ankle kita itu cukup tinggi gitu. Terus kemudian ada gravitasinya juga gitu. Kalau kita beban tubuhnya juga berat, maka dari bawah ada beban, dari atas juga ada beban, maka lututnya akan terima bebannya. Ini gambaran secara biomekaniknya seperti ini. Next. Nah, ini juga bahwa ternyata kita butuh otot core. Otot itu nggak cuma otot kaki aja, tapi otot core dan otot panggul itu penting gitu. Kalau misalnya kita lari, kalau kita lagi lari di foto itu jangan cuma lihat nih fotonya bagus apa enggak, tapi dilihat hip kita nih drop apa enggak, hip kita nih miring apa enggak gitu. Yang bagus adalah yang kanan, yang kiri. Yang bagus ada yang kiri. Nah, ketika kita hip drop, ketika panggulnya salah satu turun, maka itu biasanya kaki yang landing itu akan sedikit salah. Salah model, Pak. Ya, salah model. Secara dari tapak belakang sih bagusan yang kanan, tapi cara berlarinya bagusan yang kiri. Nah, kalau ketika kita salah satunya drop, panggul kita kurang kuat, core kita kurang kuat, maka dilihat tuh kakinya akan sedikit valgus atau menekuk ke dalam atau memutar ke dalam. Nah, ini salah satu penting sekali kenapa kok butuh kekuatan otot panggul dan core. Next. Berikutnya, mengapa bisa cedera saat berlari? Next. Nah, ini bad newsnya ya teman-teman. Saya sampaikan aja bahwa ternyata kalau teman-teman larinya maraton dan segala macam itu risiko cederanya cukup tinggi. Jadi 19-79%. Jadi 8 sampai 10 dari 10 pelari itu biasanya pernah mengalami cedera lutut, ankle dan segala macam. That's why makanya kita penting sekali latihan kekuatan otot, kita stretching yang benar dan segala macam supaya nggak gampang cedera gitu. Next. Nah, tipe cedera pada saat berlari yang terbanyak itu adalah overuse. Jadi karena ada repetitif terus-menerus, terus kemudian kadang-kadang teman-teman itu mengabaikan, ada rasa sakit tapi diabaikan dan segala macam. Jadi lama-kelamaan akan jadi cedera yang overuse. Next. Ya. Nah, faktor risiko cedera itu bisa dari dalam dan dari luar. Tadi dokter Ilikat ini sudah mention ya bahwa sepatu tuh harus benar. Kalau sepatunya bukan sepatu lari juga salah. Terus kemudian surface-nya, kalau kita lari di bebatuan, lari yang keras dan segala macam juga kita harus teknik larinya harus benar. Terus kemudian pola latihannya juga nggak boleh yang berlebihan. Kita harus ada istirahatnya, harus ada recovery-nya dan segala macam. Kalau faktor dari dalam misalnya ototnya kurang kuat, ototnya lemah, terus kemudian fleksibilitasnya juga kurang bagus, atau mungkin karena previous injury itu adalah cedera yang sebelumnya tapi diabaikan oleh teman-teman runner semua gitu. Jadi kalau ada cedera tuh justru harus diobatin dulu, diberesin dulu, baru lari lagi gitu. Terus kemudian teknik larinya dehidrasi sama imbalance muscle. Biasanya banyak tuh imbalance, kanan lebih kuat dibandingkan kiri, kiri lebih kuat dibandingkan kanan. Itu banyak sekali terjadi pada teman-teman runners. Next. Nah, penyebab cedera tersering itu kalau bisa dikategorikan pertama adalah pola latihannya salah, recovery-nya kurang, cara berlarinya yang salah, dan mengabaikan cedera. Nah, kalau pola latihan yang salah itu paling sering itu adalah too much
too soon, too fast, too often gitu. Jadi teman-teman tuh saking bersemangatnya, jadi melihat salah satu efek negatif komunitas nih ya, boleh cerita adalah kita ngeliat teman-temannya, wah dia udah 10 kilo, udah segini, wah ini gini. Jadi terus kemudian temannya juga mengintimidasi nih, wah kamu harusnya bisa nih kayaknya lari kok cuma 1 jam dan segala macam. Jadi antara intimidasi dan provokasi itu antara memotivasi itu beda tipis gitu ya. Nah, ada rules of 10 sama rule of 40. Rule of 10 itu kalau kita berlari weekly kilometer. Nah, kalau program ini kan bagus ya. Kita tiap minggu sama 15. Tapi kalau kita mau meningkat, itu peningkatannya tiap minggu itu nggak boleh lebih dari 10%. Jadi kalau misalnya kita sekarang 15 kilo, besok tuh nggak boleh lebih dari 16,5 kilo misalnya seperti itu. Jadi peningkatannya jangan di atas 10%. Jadi peningkatan di atas 10% mungkin itu akan meningkatkan risiko cedera. Kalau rule of 40, 1 minggunya tidak boleh lebih dari 40 kilo atau 40 mile. Kalau yang enggak, ini kebanyakan profesional tuh 40 mile, hitungannya mile. Next. Nah, teknik recovery yang baik ya, stretching yang benar, hidrasi yang baik, nutrisinya digantikan tadi, cairannya sama istirahat. Istirahatnya cukup gitu ya, tidur atau istirahat yang cukup gitu. Next. Sambil begitu. Oke, apa saja masalah yang bisa dialami pada saat pelari? Nah ini, jadi teman-teman, saya ingatkan teman-teman juga bahwa masalah pada saat kita berlari itu sebenarnya nggak hanya masalah sendi sama otot, tapi juga masalah kesehatan akibat panas. Banyak teman-teman pada saat race itu terjadi heat stroke ya, maksudnya karena dia maksain, karena tadi ya bahwa pada saat berlari timbul panas, terus kemudian ketika lingkungannya juga panas, kelembabannya juga tinggi, maka menyebabkan heat stroke. Nah itu teman-teman harus listen to your body, artinya rasain kalau denyut jantungnya tinggi berarti artinya itu tubuh kita udah panas gitu. Terus kemudian masalah kesehatan jantung, meninggal mendadak karena jantung itu juga beberapa race juga ada. Jadi teman-teman, pentingnya cardio tadi, apakah kita benar-benar sehat pada saat untuk kita berlari, apakah kita berlari dengan kecepatan yang tinggi itu udah jantung kita siap atau tidak, itu penting sekali untuk melakukan medical check up, mungkin setahun sekali, mungkin 6 bulan sekali, untuk mengetahui kesehatan jantung kita, itu penting sekali. Next. Nah berikutnya terakhir adalah tips-tips nih, head related injuries ya. Next lagi, next 2 kali, next lagi ya. Ini adalah tips buat teman-teman supaya tidak mudah cedera. Yang pertama terhadap diri sendiri, itu mau dan bisa mendengarkan keluhan tubuh kita sendiri. Jadi listen to your body. Kalau ada yang sakit ya jangan dipaksa, berhenti dulu atau kurangin kecepatannya, jangan malah dikencengin lagi. Tahu limitnya, oke, limitku sekarang larinya segini dan segala macam. Bisa melakukan stretching dan recovery yang baik, menjalankan program latihan yang baik, dan melakukan cek kesehatan rutin minimum 1 tahun sekali gitu. Next. Buat orang lain gimana? Nah ini buat orang lain nih, kita mau dan bisa menegur dan mengingatkan teman untuk tidak memaksakan diri. Misalnya ada teman komunitas kita yang dia tahu habis lembur, terus kemudian lari bareng, kok hari ini kelihatannya pucet, kayak kurang sehat, tapi dia larinya masih ngotot. Berani nggak kita menegur? Gitu. Terus kemudian tidak memprovokasi nih ya, memotivasi dengan realistis, ini penting. Saling memberikan informasi yang benar, seperti Kemenkes Runners tadi ada edukasinya, kita belajar tentang ini. Terus kemudian tahu pertolongan pertama pada saat gawat darurat pada pelari itu juga penting saya rasa. Next, terakhir. Nah, terakhirnya adalah buat komunitas yang baik. Komunitas yang baik adalah yang saling support satu sama lain, tidak saling berkompetisi, saling mengingatkan satu sama lain, latihan bersama tapi memperhatikan aspek kesehatan keselamatan gitu. Artinya ada yang larinya kenceng, ada yang larinya pelan, ada yang ini sendiri-sendiri gitu ya. Terus kemudian saling memberikan informasi yang baik ya. Mungkin komunitasnya seperti saya rasa Kemenkes Runners yang ada basic life support trainingnya, ada emergency skillnya dan segala macam. Saya rasa ini penting buat pelari karena kita nggak tahu bisa saja terjadi, tapi kalau kita punya kemampuannya, kita punya skillnya, saya rasa akan lebih baik. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Teruslah berlarilah untuk sehat tadi, jangan berlari untuk saling berkompetisi. Listen to your body. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Andi. Jadi memang penting sekali bagi kita untuk tahu panduan sebelum berlari,
Bahkan mulai pada saat kita memilih pakaian dok ya, dan juga kita harus tahu teknik hentakan, kemudian jumlah langkah dan sebagainya. Dan memang kalau pelari ini kan tergabung dalam sebuah klub. Nah tentunya sebagai sesama pelari itu mesti memotivasi dengan benar, bukan memprovokasi dok ya. Dan kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Teman-teman bisa menjawab pertanyaan di www.pigeonhole.app dengan password virtualan, dan juga bisa melalui Instagram Live yang ada di akun @kesjao dan akun saya sendiri. Dan tadi disampaikan juga oleh Ibu Kartini bahwa pada saat kita sedang ada di masa self isolation atau social distancing, kita tetap aktif ya. Jadi jangan kita malah santai-santai, tidak olahraga dan sebagainya. Dan ini ada pertanyaan yang sangat menarik yang masuk melalui Pigeonhole dari Marco Villano 0653. Pertanyaannya adalah, apakah boleh kami berlari di saat social distancing atau self isolation, dan kapan waktu yang terbaik? Mungkin bisa dijawab oleh Dr. Adi, silakan Dok. Oke, ya seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa justru pada saat kondisi COVID-19 sekarang ini justru kita harus banyak berolahraga. Dan kalau memang kita sukanya lari, ya tentu saja lari adalah olahraga yang cukup baik untuk supaya imunitas kita tuh meningkat gitu. Saya rasa goalnya adalah supaya imunitas kita meningkat, dan tadi rekomendasinya adalah kita lari dengan moderate intensity, yang intensitas yang moderate, dan durasinya itu kalau bisa tidak lebih dari 1 jam, antara 30 sampai 1 jam ya. Mungkin bisa sebenarnya kalaupun harus keluar di sekitar rumah, sebenarnya asal tidak bersama-sama, tidak bersentuhan dan segala macam sih, saya rasa tidak ada masalah ya. Justru bagus terkena sinar matahari, terus kemudian menghirup udara segar dan segala macamnya. Dan mungkin bisa juga dengan lari-lari di tempat atau di tempat televisi dan segala macam, itu saya rasa juga asal bergerak itu poinnya sih. Karena ketika sedentary justru tadi imunitas kita akan turun, risiko infeksinya itu akan meningkat. Dok, apakah boleh menggunakan masker saat berlari? Aduh, saya rasa pada saat kita berlari kan kita menghirup udara ya. Nah maksudnya kita bernafas. Tadi otot kita berkontraksi itu butuh oksigen, dan oksigen itu didapatkan pada saat kita inspirasi, pada saat kita menghirup nafas gitu. Kalau kita pakai masker, kita akan kesulitan untuk menghirup udara gitu atau menghirup oksigen. Saya rasa saya tidak merekomendasikan untuk berlari dengan menggunakan masker ya. Jadi yang penting tahu tempatnya, situasinya, dan tidak bergerombol kali Dok ya. Iya. Tetap 1 meter. betul. Seperti kata Ibu Kartini, tetap ada social distancing minimal 1 meter. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Live FB dari Kesatria Muda. Bagaimana konsep kebutuhan gizi untuk pelari? Nah, mungkin bisa dijawab oleh Dr. Adi. Oke, ya tadi seperti tadi disampaikan bahwa bensinnya tubuh kita itu adalah energi gitu. Jadi tergantung dari teman-teman semua. Teman-teman semua itu kalau misalnya teman-teman di sini ada yang long distance runners, artinya yang larinya di atas 10 km, bisa half marathon, bisa maraton, ya itu artinya teman-teman harus punya cadangan glikogen aja yang dalam otot kita itu kurang. Harus ada karbohidratnya atau glukosanya lagi gitu. Jadi pasti karbohidrat itu cukup penting gitu. Sama juga makronutrien yang lain ya, saya rasa protein, lemak, dan vitamin dan mineral, sayur-sayuran juga semuanya sama gitu. Tapi pada prinsipnya adalah makronutrien itu sangat penting sekali, dan ketika teman-teman long distance ya karbohidratnya penting gitu. Dan mungkin kapan Dok waktu makannya? Berapa jarak sebelum berlari? Ya istilahnya kalau mau race maraton tuh ada carbo loading. Carbo loading itu biasanya dilakukan 3 sampai 1 minggu sebelumnya. Untuk tujuannya adalah untuk cadangan glikogen dalam otot kita itu cukup baik gitu. Tapi ketika misalnya kita hanya lari seperti biasa, saya rasa ya kalau misalnya kita mau lari sebelum kita mau makan sebelum berlari, saya rasa kita harus berlari, harus ada jarak antara makan dan berlari ya, mungkin di atas 1 atau 1,5 jam gitu.
Terus kemudian yang kedua, intinya kita jangan sampai kita berlari ketika misalnya apalagi kita larinya dalam jarak yang panjang, kita dalam posisi perut yang kosong gitu ya. Artinya mungkin bisa snacking, healthy snacking dulu, pisang ataupun healthy snacking. Yang jadi masalah adalah setelah berlari nanti ada kelaparan atau ini ya apa namanya lapar sangat gitu, dan akhirnya overeating, artinya makannya jadi banyak gitu. Jadi percuma percuma tujuan lari untuk menurunkan berat badannya. Dan bagaimana dengan kebutuhan hidrasi dok, untuk kebutuhan air minum, air putih? Apakah setelah berlari kita sebaiknya mengkonsumsi air biasa, air hangat atau air dingin? Oke, kebutuhan berlari ini, kebutuhan hidrasi ini tiap orang berbeda-beda. Mungkin saya ingatkan juga bahwa tiap orang itu ada yang gampang berkeringat, ada tiap orang yang nggak mudah berkeringat. Terus kemudian atau yang namanya kecepatan berkeringatnya. Terus kemudian ada juga yang kecepatan kehilangan garamnya itu cukup tinggi. Mungkin teman-teman pelari pernah melihat ada teman gitu yang habis lari, setelah diam sebentar tuh kaosnya yang hitam tuh putih-putih gitu. Artinya tuh garamnya pada ya, jadi artinya kecepatan kehilangan garamnya itu cukup tinggi. Nah, buat teman-teman terutama yang sweat rate-nya atau kecepatan berkeringatnya cukup tinggi itu ya harus mengganti, pada prinsipnya kita harus mengganti cairan tubuh kita yang keluar itu dengan cairan yang masuk dalam tubuh kita gitu. Nah, biasanya kalau memang di bawah 1 jam biasanya air mineral saja cukup, tapi kalau di atas 1 jam terus kemudian di lingkungan yang panas dan lembab biasanya perlu yang ada apa namanya ada elektrolitnya untuk menggantikan elektrolit dalam tubuh kita. Jadi ini yang disesuaikan dengan kondisi tubuh, betul sekali. Selanjutnya ada pertanyaan dari Novi. Pertanyaannya adalah, dok, teman saya laki-laki dengan hemoglobin Hb 17,3, apakah resiko untuk olahraga dan apakah perlu menurunkan Hb? Bagaimana dok? Terima kasih. Tinggi 17,3 ini cukup tinggi. Sebenarnya ketika hemoglobinnya tinggi, justru transportasi oksigennya itu cukup banyak gitu ya, transporter oksigennya cukup banyak. Justru ini biasanya terjadi pada atlet-atlet yang melakukan aklimatisasi di luar, di pegunungan dengan kadar oksigen yang rendah, terus kemudian melakukan adaptasi lari di seperti itu, biasanya itu akan merangsang hemoglobinnya akan naik, dan ketika hemoglobinnya naik itu biasanya akan cukup bagus untuk performa larinya sih gitu ya. Ini ketika kita berbicara tentang atlet ya yang udah yang terbiasa gitu. Tapi hemoglobin yang tinggi disebabkan karena faktor-faktor lain ya mungkin perlu diidentifikasi. Ini hemoglobin yang tinggi karena terlatih dengan baik, karena ada adaptasi, atau karena hal yang lain gitu. Oke. Baik dok, selanjutnya ada pertanyaan dari Tarif Sujaga 0127. Pertanyaannya adalah, setelah lari kita tidak boleh langsung mandi. Wah, ini kayaknya bau keringet ya dok. Jadi gimana dok? Jawabannya dok? Silakan dok. Ya sebenarnya tentu saja kalau misalnya setelah lari habis mandi terus kemudian habis lari langsung mandi menyebabkan rematik dan segala macam, sebenarnya itu level of evidence-nya itu rendah ya, maksudnya mitos atau di penelitian atau di jurnal juga tidak disebutkan seperti itu. Tapi pada prinsipnya adalah setiap kita berlari kita butuh pendinginan, kita butuh menurunkan denyut jantungnya kita dulu yang pastinya naik, terus kemudian mengganti cairan tubuh kita yang keluar tadi dengan minuman, dengan rehidrasi dan segala macam. Setelah itu tentu saja perlu mandi ya, artinya untuk membersihkan kuman, membersihkan keringat dan yang ada dalam tubuh kita. Saya rasa sih itu ya, tapi mungkin tetap harus ada pendinginannya terlebih dahulu gitu. Melakukan peregangan juga, cooling down dan peregangan itu penting. Jadi penting pendinginan dok ya. Ya. Dan kemudian mungkin ada yang bertanya dok, untuk yang bagi pemula dok ya, apakah setelah kita berlari ini apakah kita boleh langsung duduk atau mesti ada waktunya dok? Oke. Jadi jangan setelah kita berlari jangan langsung berhenti dan langsung duduk. Sebenarnya kita jalan terlebih dahulu, terus kemudian setelah jalan, dengan kita berjalan, dengan kita menurunkan kecepatan, itu denyut jantung kita akan turun ya gitu. Terus kemudian setelah berjalan, terus kemudian kita melakukan peregangan terlebih dahulu sebenarnya, atau pendinginan.
melakukan stretching lagi, bisa dynamic stretching, bisa static stretching, terus kemudian setelah all body part stretching ya, mulai dari, jadi seperti tadi gerakan kita berlari itu nggak kaki aja, jadi saya sering melihat kalau stretching itu kaki aja gitu, padahal tubuh kita bergerak, tangan kita bergerak juga. Jadi saya jarang lihat runners tuh stretching pendinginannya, bahunya juga di stretching ya kan, terus lehernya juga gitu, maksudnya kurang sekali ya. Banyak sekali yang habis lari itu upper back pain, maksudnya pinggangnya sakit, terus kemudian pundaknya sakit, itu juga karena kurang stretching sebenarnya, karena pada saat kita berlari itu lengan kita mengayun terus gitu. Jadi stretchingnya itu mesti semua otot di badan Semua kita, otot ya, upper dan lower extremity. Nah, kemudian ada pertanyaan, Dok. Banyak orang berlari motivasinya untuk menurunkan berat badan nih. Nah, namun kalau tidak salah lari juga butuh karbohidrat. Itu bagaimana menyeimbangkannya, Dok? Iya, pada prinsipnya sebenarnya setuju sekali bahwa lari itu beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa cukup efektif untuk menurunkan berat badan, karena termasuk olahraga yang match-nya tuh cukup tinggi sehingga kalori yang terbakarnya cukup tinggi. Tapi sekali lagi ketika kita berbicara tentang penurunan berat badan itu bicara tentang keseimbangan kalori gitu. Jadi ketika kalori yang keluar lebih banyak dibandingkan kalori yang masuk, pasti akan terjadi penurunan berat badan. Tapi ketika kita lari tapi setelah itu makannya juga loss, ya percuma juga. Atau kita lari sejam tapi setelah itu kita duduk aja, kita sedentary juga, artinya kalori yang keluar sedikit, jadi tetap tidak terjadi penurunan berat badan. Itulah sebabnya butuh pembudayaan. Jadi tidak lari aja tapi juga active lifestyle, jadi activity itu penting gitu. Dan ini, Dok, mungkin ini banyak juga pertanyaan yang datang ya, bahwa kalau untuk menurunkan berat badan baiknya tuh lari di kapan waktunya, pagi, siang atau sore? Kan takutkan kalau ada kata siang nih lebih panas kan. Iya, saya rasa kalau saya ditanya lari yang olahraga yang paling bagus pagi, siang atau sore, saya jawabannya adalah kapan saja, yang penting olahraga dibandingkan tidak pernah olahraga sama sekali gitu kan. Kalau sempatnya pagi ya pagi, sempatnya sore ya sore, sempatnya malam ya malam, sempatnya siang ya siang gitu. Cuman pasti ada sisi positif, sisi negatifnya di setiap itu. Kalau pagi, pada saat kita pagi hari itu badan kita tuh dingin, kita harus peregangan atau harus pemanasannya cukup tinggi, cukup banyak gitu. Supaya tidak mudah cedera, karena ototnya kan kaku kalau di pagi hari. Tapi kalau di sore hari atau di siang hari sepulang kerja, mungkin kita nggak butuh pemanasan atau stretching yang banyak gitu, karena kita habis melakukan aktivitas fisik seharian gitu. Jadi saya rasa buat penurunan berat badan bisa olahraga kapan saja, bisa di indoor, bisa di outdoor, tapi yang paling penting justru tadi keseimbangan kalorinya negatif ya. Kalori yang keluar lebih banyak dibandingkan kalori yang masuk. Baik, terima kasih. Dan tentunya ini masih banyak pertanyaan masuk ya, nanti karena waktu kita terbatas, jadi nanti bisa disampaikan secara langsung ini. Dan kesimpulannya adalah bahwa kita tetap harus aktif ya, meskipun kondisi saat ini kita sedang ada social distancing atau self isolation, kita tetap aktif untuk beraktivitas paling tidak dengan melakukan olahraga lari. Tujuannya apa? Untuk mencegah penyakit tidak menular dan juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh supaya kita terhindar dari penyakit infeksi seperti infeksi virus yang saat ini sedang mewabah. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kartini atas waktunya, kemudian Bapak Sigit Wibowo dan Dr. Andi, dan tentunya ingat sekali ya, ingat bahwa untuk lari sangat penting bagi kita untuk tahu guidance-nya ya, guidance-nya, panduannya supaya kita terhindar dari cedera. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua atas waktu dan pertanyaannya. Kita akan tutup webinar kali ini dan mohon maaf untuk kesalahan yang terjadi, dan tentunya apa yang kita lakukan saat ini bermanfaat untuk kita semua, dan tetap stay safe dan lakukan social distancing. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.